Masa kita di prank? Anda ingat nggak bagaimana kasusnya Mbak Imo? Ya. Dan itu nggak sampai separah ini. Ini parah banget. Dan laporan sudah ada di Polda Sumbar, ada di Polresta Padang, ada juga di Polda Metro. Dan ini harus jalan. Dan ini salah satu pelapornya itu saudara Sarozinema, saya kenal. Nggak akan bisa dinego-nego. Jadi untuk kasus Richard Lee, dalam hal ini dugaan menyebar berita bohong, itu harus diproses hukum. Itu poin pertama. Poin yang kedua, terkait dengan statement rekaman suara yang diduga adalah suara Richard Lee. Ini harus dilakukan uji saintifik. Tapi kalau saya kok menduga keras, saya yakin kalau itu suara Richard Lee. Keyakinan saya duga suara dia. Dan itu bisa diuji scientific lab. Suaranya jelas, saya kenal suara dia kok. Dan itu sangat menyinggung institusi Polri. Dan bayangkan ya, kalau itu benar suara Richard Lee, dia mengatakan, Mbak itu si OB menghilang aja dulu. Itu poin pertama. Poin yang kedua, udah urusan polisi, urusan saya, kasih duit, selesai. Kecil amat. Tapi melihat karakter si Richard yang saya kenal, karena dia belum jadi siapa-siapa, saya sudah kenal dia. Saya meyakini ini orang harus dikasih pelajaran. Jadi saya mendukung penuh laporan dari saudara Sunan Kalijaga, laporan Sarozinema Malaya, komentar keras dari saudara Pablo Benua, komentar dari John LBF, kemudian komentar dari teman-teman yang lain. Kenapa saya tidak melakukan laporan? Kalau saya membuat laporan, orang akan oh ini Rasman kan dia ada something dengan Richard. Padahal saya dengan Richard itu, karena memang dia menarik diri kuasa dari saya, dan saya juga dia bekerja sama dengan Hotman, dan sekarang mereka kerja sama, poinnya di situ saja. Tapi karena ini orang sangat keterlaluan, sehingga muncul masalah yang dia ciptakan sendiri. Karena itu tidak ada poin terhadap Richard kecuali proses hukum. Jadi Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, Pak Kapolda Metro, Pak Kapolda Sumatera Barat, Kapolresta Padang, Kasatnya, Saudara Kompol Dodi untuk memproses Richard Lee. Dan ingat, institusi Polri itu diduga dilecehkan. Dan ini tidak bisa dianggap enteng. Orang seperti Richard Lee ini, kalau itu benar apa yang disampaikan Richard melalui rekaman suara. Terkait dengan laporan-laporan yang lain, itu jangan sampai ada pernah. Saya lihat juga ada saudara Sunan membuat laporan bahwa ini sahabat polisi gitu ya. Nah ini sudah masuk nih. Nah kemudian ini mengatakan bahwa oh ini kemalingan. Di bawah masa kita di prank? Ya, lu kalau mau berbisnis bisnis saja, bisnis yang sehat. Banyak orang yang berbisnis secara sehat saya lihat. Contohnya Fitri Salhuteru, itu orang yang berbisnis secara sehat. Banyak yang lain-lain. Jadi kalau saya hanya menonton bahwa oh you kena batunya, oh you yang sana kena batunya, oh yang ini kena batunya. Jadi satu-satu mereka berhadapan. Jadi tapi yang pasti dalam prinsip dasar berdagang atau berbisnis adalah lakukan dengan cara-cara bermartabat, lakukan dengan cara-cara terhormat, dan kaislah rezeki dengan cara yang benar. Dan yang dicari itu bukan tumpukan uang, tapi kalau dalam Islam itu barokahnya, berkah dari uang itu. You banyak duit pun kalau you tidak tenang, tidak bahagia, nggak akan bisa tenang. Karena itu cari uang dengan berkah, dengan cara yang baik, elegan, dan tidak menyakiti pebisnis yang lain. Supaya you dianggap orang kaya itu dengan cara fair, kerja keras, dan menjual produk yang memang layak untuk dibeli orang. Dan Anda sukses karena memang kemampuan bisnis Anda dan barang yang Anda jual itu baik, bagus, produktif, terbaik, dan ya bisa dikatakan the best begitu. Tapi kalau Anda melakukan dengan cara-cara yang curang, ya sama saja Anda itu bukan pedagang yang baik, begitu. Makanya kalau menurut saya itu kalau udah jadi pedagang aja, nggak usah pakai YouTube. Dia buat YouTube A, YouTube B, buat postingan A, postingan B. Kok you mau ambil semua dunia ini? Nggak ada apa.
Tapi kan kalau beralibi dengan alasan konten gimana bang? Karena kan selama ini juga banyak laporan soal lahir yang kemarin soal agama, konten agama. Tapi kan dia menjabarkan ini cuma konten. Gimana bang? Konten agama yang dulu dicat itu maksudnya? Iya kan juga pernah ada laporan soal agama juga. Nah itu tadi yang saya katakan bahwa pada waktu itu udah banyak juga yang telepon saya. Ini nggak boleh. Jadi kalau agama yang disamakan dengan simsalabim dan lain-lain sebagainya, itu sebenarnya udah penghinaan gitu. Cuma pada waktu itu belum sekencang sekarang serangannya ya. Tapi yang pasti ini orang terlalu banyak offside-nya. Karena itu harus direm gitu. Remnya ya udah proses hukum. Biar dia cerah. Karena ini orang bayangkan ya, ditangkap di Palembang, jerit-jerit minta tolong, dibawa jalan darat 8 jam nggak bisa kencing. Itu nggak buat dia cerah. Yang kedua, ketika ditahan di Polda Metro juga 1 hari 1 malam, itu tidur dekat toilet, nggak jerah-jerah juga gitu. Dia anak ini memang harus dikasih pelajaran supaya dia paham gitu. Saya tidak mengatakan dia yang melakukan tindakan suara dan lain-lain itu, tapi saya menduga bahwa begitu banyak laporan ya harus jalan, dan saya minta Polres, Polda, Mabes untuk transparan terhadap Richard Lee ini supaya ada efek jerah bagi dia dan bagi yang lain. Begitu. Bang, kan Bang Hotman sendiri bilang katanya konten Richard Lee ini tidak masuk dalam pidana, Bang. Kategori tidak dalam pidana. Menurut Abang sendiri? Nah itu kan kata dia. Poin dari kata-kata dia lihat aja, dia bilang, Bang udah kontak sama Richard, iya dia kan partner gua lah. Kan dia duluan partner gua. Kalau partner ya bela berarti. Enggak dong. Yang dimaksud dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang IT itu, dia yang disebut dengan kerusuhan itu tidak harus dengan serta-merta boleh ada kerusuhan, tidak. Tapi ada kegalauan, ada kekacauan, ada kegaduhan di tengah masyarakat yang muncul. Si anu kehilangan ya, oh ini ada pencurian ya, oh ini ada begini. Itu kan gadoy. Ketika dia mengambil keuntungan dari tindakan dia, itu di situ tindak pidananya masuk. Jadi kalau Pablo Benua mengatakan supaya Hotman belajar lagi tentang ilmu hukumnya, kalau saya kan dari dulu sudah saya bilang kepada kalian, Hotman di mata saya nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Dia berani nantang Rocky Gerung, tapi nantang saya berkali-kali nggak pernah berani dia menjawab. Nah ini saya lihat ada lagi yang sudah Pak. Jadi itu nanti saya coba komentari deh. Tapi yang pasti kalau Hotman, itulah dia Hotman ini, dia katanya pengacara yang sudah terkenal. Kalau di mata saya mah nggak ada apa-apanya. Nah dan dia nggak punya value, nggak punya nilai kalau dia berbicara. Bobotnya lihat aja sidang di Mahkamah Konstitusi, saya kan bisa lihat. Tapi yang pasti dia nggak bisa membaca pikiran orang yang bertanya. Orang tanya bagaimana dengan Richard Lee, apakah kategori memenuhi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang IT atau tidak? Dia jawab, kan tidak ada kegaduhan dan si pelaku itu kan tidak melapor, dia tidak merasa dulu. Bagaimana melapor orang dia pelakunya? Dan dia disuruh. Justru dua-dua dikenakan. Dan kalau Hotman turut serta melindungi, Hotman pun bisa diproses. Itu poinnya. Dan yang kedua dia bilang tidak ada kekacauan, harus demo, orang harus bakar-bakaran, kan enggak? Karena potensi dari ucapan itu, kalau dia berimplikasi bagi terjadinya kekacauan, berpotensi itu bisa tidak pidana. Dan yang kedua, kita cari itu nggak minserene jahat dong orang ini, berarti kan dia prank kita semua, nggak bisa. Nah jadi Hotman itu dia nggak membaca ilmu psikolog, dia bicara fakta hukum, tapi dia mengatakan itu partner gua. Ya kalau partner gua emang harus dibela, salah juga nggak benar dong. Juga siarannya jelas begitu. Jadi berarti dengan kasusnya Richard tadi abang tetap memantau ya, karena ini martabat. Oh iya dong. Institusi Polri, kemudian saya berkepentingan untuk kasus ini jalan. Yang ketiga, biar ada efek jerah buat Richard Lee dan bagi yang lain. Baru untuk berusaha secara fair play, ya sudah, kalau Anda berkembang, silakan. Gitu. Oke. Keren, Bang. Udah akhirnya kena terus yang ini pancing dikit lah.